Baik, pada video ini kita akan membahas tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Hukum Ohm adalah hukum yang menjelaskan tentang tegangan, resistor, dan arus pada suatu rangkaian listrik dan bagaimana hubungannya antara satu sama lain. Hukum Ohm dikembangkan oleh seorang fisikawan Jerman bernama Georg Siemens Ohm yang melakukan banyak eksperimen untuk mendukung teori ini, termasuk melakukan pengukuran kuat arus dengan secara langsung memegang aliran listrik aktif guna mengetahui seberapa besar rasa sakitnya. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar arus mengalir, pasti semakin besar juga rasa sakit itu. Pada hukum Ohm terkenal yang namanya segitiga Ohm atau the Ohm triangle yang dapat kita lihat pada layar, dengan V sama yaitu tegangan, I kuat arus, dan R resistor. Rumus-rumus yang digunakan juga terlihat pada kotak-kotak ini. Secara gampangnya, untuk menghitung nilai V dengan menggunakan segitiga ini, untuk menghitung nilai V, maka didapatkan rumus I dikali R. Jadi untuk menghitung tegangan, rumus yang kita gunakan adalah kuat arus dikali resistor. Kemudian untuk menghitung kuat arus, maka rumus yang didapatkan adalah V dibagi R atau nilai tegangan dibagi resistansi. Begitu juga untuk menghitung nilai resistansi, rumus yang didapatkan adalah V dibagi I atau tegangan dibagi kuat arus. Fun fact tentang hukum Ohm, kenapa arus disimbolkan dengan I? Dalam bahasa Inggris, arus disebut current, lalu mengapa tidak disimbolkan C? Jadi, ampere atau nilai satuan arus listrik sendiri dinamakan dari penemunya, yaitu André Ampère, seorang fisikawan Prancis yang ratusan tahun silam melakukan eksperimen-eksperimen berhubungan dengan besarnya arus listrik. Arus listrik, dia dinamakannya intensitas arus. Ketika mempublikasikan tentang teorinya ini, maka I dari intensitas yang diambil sebagai simbol untuk nilai arus listrik dan menjadi standar sampai sekarang. Yang kedua, tegangan juga disimbolkan dengan E. Pada beberapa sumber, huruf E digunakan untuk menyimbolkan tegangan daripada V. Huruf E diambil dari kata electromotive force atau gaya gerak listrik. Namun keduanya, baik E dan V, memiliki arti yang sama, yaitu tegangan. Jadi pada beberapa soal yang menggunakan E, cukup diganti dengan menjadi V untuk memudahkan dalam mengerjakan rumus seperti pada formula yang sebelumnya ditampilkan. Di sini ada contoh soal untuk menghitung kuat arus pada rangkaian di bawah ini. Jadi pada rangkaian pertama ini telah diketahui nilai tegangan sebesar 12 volt dan nilai resistansi sebesar 4 ohm. Kita akan menghitung nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini dengan rumus sebelumnya. Untuk menghitung I, yaitu V dibagi R. Dengan mengetahui nilai tegangan 12 dan nilai resistansi 4, cukup dibagi 12 dibagi 4, maka didapatkan nilai kuat arus sama dengan 3 ampere. Pada rangkaian yang kedua, diketahui R1 3 ohm, R2 4 ohm, R3 5 ohm, dan nilai tegangan sebesar 60 volt.
Untuk menghitung kuat arusnya, yang pertama kita harus menghitung nilai resistansi total dengan menjumlahkan seluruh nilai resistansi yang ada, yaitu nilai resistansi totalnya 12 ohm. Kemudian menghitung kuat arus total dengan V atau tegangan dibagi nilai resistansi yang sudah didapatkan sebelumnya. 60 dibagi 12 sama dengan 5 ampere. Pada rangkaian ini kita juga dapat menghitung masing-masing nilai tegangan pada resistansi. Yang pertama pada resistansi 1, perlu diketahui sebelumnya bahwa kuat arus yang mengalir pada rangkaian seri akan tetap sama. Jadi nilai kuat arus 5 dikali resistansi pada R1 3, 5 dikali 3 adalah 15, maka nilai tegangan pada resistansi 1 adalah 15 volt. Nilai tegangan pada resistansi kedua adalah 20 volt dan nilai tegangan pada resistansi 3 yaitu 25 volt. Contoh soal selanjutnya, kuat arus pada rangkaian paralel. Yang pertama, kita menghitung kuat arus pada masing-masing resistor. Jadi, dan perlu diketahui sebelumnya, nilai tegangan pada rangkaian paralel akan selalu sama. Jadi diketahui di sini nilai tegangannya sebesar 12 volt. Dengan rumus kuat arus sama dengan tegangan dibagi resistor, maka 12 dibagi 3 pada resistor pertama, maka kuat arus di sini yaitu 4 ampere. Kuat arus pada resistor kedua yaitu 3 ampere dan kuat arus pada resistor ketiga yaitu 2 ampere. Dan kemudian untuk menghitung kuat arus pada keseluruhan rangkaian, cukup dengan menjumlahkan kuat arus pada masing-masing percabangan, yaitu sebesar 9 ampere. Pada hukum Kirchhoff tentang tegangan dikatakan bahwa total tegangan pada loop tertutup dalam suatu rangkaian memiliki nilai yang sama dengan 0. Kembali pada soal sebelumnya, pada rangkaian seri ini, jadi total tegangan pada rangkaian yang tertutup sama dengan 0. Dimulai dari sini, 60 dikurangi tegangan pada R3, yaitu 25, dikurangi 20 pada R2, dan dikurangi 15 pada R1, maka hasilnya sama dengan 0. Yang kedua, pada hukum Kirchhoff tentang arus, mengatakan bahwa jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar pada titik tersebut. Jadi telah kita ketahui bahwa kuat arus yang mengalir dari tegangan ini yaitu 9 ampere. Kemudian mengalir ke percabangan pertama pada R1 sebesar 4 ampere dan sisanya yaitu 5 ampere mengalir ke percabangan kedua, dan pada resistor kedua kuat arusnya 3 ampere dan sisanya 2 ampere mengalir ke resistor ketiga. Kemudian terus mengalir ke bawah dari 2 ampere pada resistor 3 ditambahkan kuat arus pada percabangan resistor 2 yaitu 3 ampere dan terus ditambahkan pada kuat arus percabangan pertama di R1 sebesar 4 ampere dan hasilnya 9 ampere. Jadi kuat arus yang masuk sama dengan kuat arus yang keluar sama dengan 9 ampere. Contoh soal selanjutnya menghitung nilai resistansi. Untuk menghitung nilai resistansinya,
Pada soal ini diketahui nilai tegangan sebesar 12 volt dan nilai kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 0,5 ampere. Tinggal kita masukkan pada arusnya untuk menghitung nilai resistansi, yaitu nilai tegangan dibagi dengan kuat arus. Jadi 12 dibagi 0,5 maka didapatkan nilai resistansi yaitu 24 ohm. Kesimpulannya, hubungan antara tegangan dan kuat arus berbanding lurus. Jika tegangan ditambahkan, maka kuat arus juga bertambah semakin besar. Dapat kita lihat pada contoh soal di sini. Dengan tegangan 12 volt dan resistansi 4, kuat arusnya sebesar 3 ampere. Sementara saat tegangan 60 dan nilai resistansi 12, kuat arusnya juga naik atau bertambah sebesar 5 ohm. Yang kedua, hubungan antara resistansi dan kuat arus berbanding terbalik. Jika resistansi tinggi, maka kuat arus kecil. Begitu sebaliknya, jika nilai resistansi kecil, berarti kuat arus semakin besar. Dapat dilihat pada soal ini, jika nilai resistansi kecil pada R1 3 ohm, maka arus yang mengalir 4 ohm. Pada resistor kedua, dengan nilai resistansi 4 ohm, kuat arusnya kecil menjadi 3 ohm. Dan pada resistor ketiga, saat resistansi besar sebesar 6 ohm, nilai kuat arusnya kecil atau sebesar 2 ampere.